Selamat pagi jemaat Tuhan. Good morning. Good morning kids. Yeah, saya undang kita semuanya bangkit berdiri. Kita lihat kiri kanan saudara. And then you may say, ayo kita memuji Tuhan. Let's praise God. Yes, you know, kita memuji Tuhan pasti karena Dia begitu baik, amen. Tuhan itu Allah yang luar biasa, Allah yang sangat baik. Kita memuji Dia karena apa yang telah Dia lakukan dalam hidup kita, amen. But you know one thing, bukan cuma karena apa yang telah Tuhan lakukan, but we praise Him because what we is about to do in our life. Karena apa yang akan Dia lakukan dalam hidup kita, amen. So kita excited pagi hari ini, kita bersemangat pagi hari ini karena kita mau melihat Tuhan melakukan sesuatu dalam hidup kita beberapa menit ke depan, besok, minggu depan, and so on. Tuhan akan melakukan perkara yang besar. That's why we gonna praise Him. Let's shout for Him, yes Lord. Praise, give Him praise, give Him praise in the highest praise. Give Him praise, give Him praise in the highest praise.
we praise your name, Lord. We praise you. We praise you. Oh, so worthy. Thank you, Lord. Yes. Yes, Lord. Hati kami penuh dengan ucapan syukur, Tuhan. Hati kami meluap-luap dengan ucapan syukur. Karena kami punya Allah yang setia seperti Engkau. Engkau yang terindah dalam hidup kami, Tuhan. Apapun yang ada dalam hidup kami tidak dapat menandingi betapa mulianya Engkau, Yesus. Thank you, Lord. Oh, we come to you, Lord. We come to bring our heart to you and give you offering. We want to please your heart. We want to sing for you, oh Lord. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagi
jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman Tuhan, hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawaku Tuhan, bawaku erat di hadirat-Mu Yesus. Hatiku persembahan bagimu. Jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Yes Lord, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu.
Jesus, lift it up. We lift you high and glorify, name above all name. Oh, we lift you high and glorify. We lift you high and glorify, name above all name. We lift you high and magnify, Jesus. We lift you high and glorify, name above all name. Oh, we lift you high and glorify, name above all name. We lift you high and magnify, Jesus. We lift you high and glorify, name above all name. Oh, we lift you high and glorify, name above all name. We lift you high and magnify, Jesus. We lift you high and glorify, name above all name. Yes, we lift you high, Lord. Yes, kami tinggikan Engkau, Tuhan. Oh, kami bawa hidup kami dan kami tinggikan Engkau, Tuhan. Oh, you are glorified. You are glorified. We magnify your name, Lord. Kami bawa hidup kami, membawa hidup kami, meninggikan Engkau. Dan kami nantikan Engkau, Tuhan, untuk bekerja di dalam hidup kami, melalui hidup kami. Kami tahu dan percaya bahwa Engkau akan melakukan sesuatu lewat hidup kami. Karena kami membawa hidup kami kepada Engkau, meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman Tuhan berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Oh Lord, kami bawa hidup kami dan kami nantikan Engkau, Tuhan. Biar Engkau bekerja lewat hidup kami, melalui hidup kami. Karena kami tahu, kami yang menantikan Engkau, kami akan seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kami akan berlari dan tidak menjadi lesu. Kami akan berjalan dan tidak akan menjadi lelah. Yes Lord, yes Lord. Kami menantikan Engkau, Tuhan. Kami datang kepada Engkau. Kami datang di dalam hadirat-Mu, Tuhan. Dan kami menantikan Engkau melakukan sesuatu yang besar di dalam hidup kami, melalui hidup kami. Kami tidak akan pernah menjadi lesu. Kami tidak akan pernah menjadi lelah ketika kami berjalan, ketika kami berlari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh percaya kepada firman-Mu. Engkau akan memberikan kami kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih saudara-saudara. Apapun yang kita hadapi, setiap tantangan, setiap kesulitan, setiap tugas, apapun tanggung jawab yang kita lakukan, apakah itu dalam keluarga, di dalam pernikahan kita, di dalam pelayanan sekalipun, Tuhan berkata, ketika kita menantikan Tuhan, Dia akan memberikan kita kekuatan yang baru. Ketika saudara mulai merasa lelah, ingat saudara, ketika kita menantikan Tuhan, kita tidak akan menjadi lesu. Kita tidak akan menjadi lelah. Entah saudara sedang berjalan, entah saudara sedang berlari. Ingat saudara, tetap nantikan Tuhan.
karena Dia akan memberikan kita kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur saudara-saudara. Kami bersyukur Tuhan. Saudara-saudara, kita akan memberkati anak-anak kita. Silakan saudara tumpang tangan. Kita percaya bahwa anak-anak kita, generasi masa depan, this is young generation, this future generation, we bless them. Mari saudara, kita tumpang tangan buat anak-anak kita. Tuhan, kami memberkati anak-anak kami, memberkati hidup mereka. Tuhan, kami sungguh-sungguh percaya Tuhan, mereka adalah generasi yang akan memegang kendali di masa depan. Kami memberkati hidup mereka saat ini. Kami tahu mereka adalah generasi-generasi yang dipersiapkan oleh Tuhan. Mereka akan membungkam siasat si jahat. Mereka sedang dipersiapkan pada saat ini. Tuhan, kami berdoa mereka akan bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Mereka akan memiliki roh yang takut akan Engkau. Mereka akan mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hati mereka, dengan segenap kekuatan mereka. Tuhan, roh mereka akan bertumbuh semakin besar. Mereka akan bertumbuh semakin besar di dalam Engkau. Roh Tuhan akan semakin besar dalam kehidupan mereka. Dan mereka akan memiliki hikmat untuk membedakan dan memilih manakah yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya mereka seperti anak panah di dalam tabung sang pahlawan. Mereka sedang dipersiapkan dan pada waktunya nanti mereka akan dilesatkan mencapai sasaran yang sudah Tuhan sediakan bagi kehidupan mereka. Kami memberkati hidup mereka, kami memberkati roh mereka, jiwa mereka, tubuh mereka terpelihara sempurna di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Kemuliaan hanya bagi Engkau. Puji-pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi satu nama, Yesus Kristus, Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Okay kids, you may go to your room. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudara menikmati pujian dan penyembahan. Kita sungguh diberkati oleh Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Terima kasih buat tim musik, tim pujian dan penyembahan. Dan Bapak Ibu Saudara, perkenalkan saya Calvin, saya volunteer bagian kepemimpinan di Gereja Evangelis Manado. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudara di tempat ini. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini, kami menyambut Bapak Ibu Saudara-saudara as a family. You are not a stranger, saudara bukan orang asing, but you are a family of this church. You are a family of this family. Amin. Dan Bapak Ibu Saudara, tidak akan henti-hentinya kita akan kita akan selalu menyampaikan why do we exist, kenapa kita ada, kenapa gereja ini ada. Bahwa kita ada, gereja ini ada yaitu untuk satu hal sebenarnya, untuk menghormati Tuhan. We exist to honor God. Bagaimana kita menghormati Tuhan? Kita menghormati Tuhan dengan mendirikan gereja dan pelayanan kampus. Gereja dan pelayanan kampus yang seperti apa? Gereja dan pelayanan kampus yang berpusat pada Kristus, diberdayakan oleh Roh dan bertanggung jawab secara sosial. Di mana kita melakukannya? Di setiap bangsa. Amin. Dan Bapak Ibu Saudara, this is also our mission statement. Ini juga adalah pernyataan misi kita. Dan untuk itu Saudara, agar supaya misi ini dapat kita lakukan, dapat kita achieve, kita memiliki nilai-nilai yang kita hidupi setiap hari. Kita memiliki nilai lordship, kita memiliki nilai ketuhanan, bahwa kita percaya bahwa gereja ini ada di bawah ketuhanan Yesus Kristus. This church is about Jesus. This is a Christ-centered church. Ini adalah gereja yang berpusatkan kepada Kristus, berpusatkan kepada ketuhanan Yesus Kristus. Kita lakukan semuanya untuk Tuhan. Dan nilai yang kedua adalah evangelism, penginjilan. Sebagaimana Tuhan menghargai orang terhilang, kita pun akan menghargai orang terhilang dengan cara menginjil. Dan kita memiliki nilai discipleship, pemuritan. Dan kita menghargai pertumbuhan rohani setiap Bapak Ibu Saudara. Kita ingin Bapak Ibu Saudara bukan hanya sekedar just a member, bukan hanya sekedar menjadi anggota, tetapi menjadi
disciple, menjadi seorang murid. Karena itu kita memiliki nilai discipleship, pemuridan. Bahwa setiap orang akan didorong untuk menjadi murid, bukan hanya sekedar menjadi anggota. Dan kita memiliki nilai leadership, kepemimpinan, bahwa setiap orang di tempat ini akan diarahkan untuk menjadi pemimpin. Karena kita percaya bahwa satu orang nantinya akan memimpin orang lain, at least one man, one people, one person, untuk memimpin satu orang lain kepada Kristus. Bahwa setiap orang akan dibangkitkan untuk menjadi pemimpin. Dan kita memiliki nilai family, keluarga, bahwa kita adalah sebagai satu keluarga. Kita bukan hanya sekedar keluarga jasmani, kita adalah keluarga rohani di sini. Bahwa kita tidak akan pernah mengorbankan keluarga kita demi kesuksesan pelayanan. Bahwa kita sungguh-sungguh menghargai keluarga di tempat ini. Amin. Dan Bapak Ibu Saudara, kita akan memberi persembahan di rumah Tuhan. Firman Tuhan berkata di Amsal 11 ayat 24 sampai dengan 25, firman Tuhan berkata, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Saudara, hikmat manusia akan berkata apa? Hemat pangkal kaya. Tetapi firman Tuhan berkata, yang menyebar harta bertambah kaya. Very different. Banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Saudara, Allah tidak akan pernah kekurangan kasih karunia-Nya untuk kita. Ketika Dia mencurahkan kasih-Nya kepada kita, Dia telah memberikan segala-galanya buat kita. Saudara, dan biarlah prinsip ini akan terus kita pegang. Bahwa apa? Bahwa kita tidak akan pernah kekurangan ketika kita memberkati gereja Tuhan. Dan ketika kita memberkati misi Tuhan lewat persembahan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur firman-Mu, kami bersyukur untuk setiap kasih karunia Tuhan, untuk berkat yang telah Tuhan berikan bagi kami. Kami sungguh percaya bahwa kami tidak kekurangan, karena Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang kaya, Allah yang setia, yang akan terus memelihara kehidupan kami. Bahwa kami percaya kepada firman-Mu, bahwa ketika kami memberi di rumah Tuhan, ketika kami memberkati gereja Tuhan, ketika kami memberkati misi Tuhan, kami tidak akan pernah kekurangan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi di rumah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selama memberi Bapak Ibu Saudara, persembahan Bapak Ibu Saudara bisa Bapak Ibu Saudara berikan secara langsung, secara tunai di tempat ini, ataupun dapat diberikan secara non tunai melalui transfer ke rekening gereja yang sudah tertera di slide di layar belakang saya. Oke, baik Bapak Ibu Saudara, sambil saudara memberi, ada beberapa informasi, beberapa pengumuman untuk kita semua. Pengumuman yang pertama bahwa the life group is still going on, bahwa life group masih tetap ada dan terus berjalan. Dan Bapak Ibu Saudara yang belum bersama-sama dalam life group, didorong untuk mari let's join life group. Kita bertumbuh bersama-sama, kita saling menguatkan bersama-sama dalam life group, bahwa saudara tidak dapat bertumbuh sendiri. Kita perlu orang lain untuk dapat bertumbuh, dan kita pun akan membantu menolong orang lain untuk dapat bertumbuh. Amin. Jika saudara belum terhubung dalam life group, bisa menghubungi saya ataupun bisa menghubungi staf gereja untuk nantinya akan di-connect ke dalam life group yang sesuai dengan personality Bapak Ibu Saudara. Oke, Bapak Ibu Saudara, informasi yang kedua, pada hari Jumat nanti pada tanggal 1 September 2023 akan ada pertemuan doa awal bulan. Ini pertemuan doa secara corporate. Ini kita laksanakan secara onsite di tempat ini, dan biasanya kita lakukan secara online setiap minggunya, dan untuk minggu pertama setiap bulannya kita akan laksanakan secara onsite. Dan Bapak Ibu Saudara, siapa yang merasa di sini bahwa pertemuan doa itu penting? Oke, who think and feel that? Siapa yang merasa dan berpikir bahwa pertemuan doa itu penting? Raise your hand. Please raise your hand. Oke, if you already raise your hand, jika saudara telah mengangkat tangan dan saudara menganggap itu penting, let's make time for it. Oke, mari buat waktu untuk itu, siapkan waktu untuk itu. Oke, if you think that is important, let's make time for it. Jika saudara kita merasa bahwa pertemuan doa itu penting, maka sesibuk apapun kita akan meluangkan waktu untuk itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Ingat,
Hari Jumat tanggal 1 September pertemuan doa onsite di tempat ini jam 7 malam. Oke? See you there. Oke? See you on Friday. Dan selanjutnya informasi ketiga bahwa pada hari Jumat juga nanti kita akan 1 September is a welcome to the Christmas month. Oke? 1 September kita akan masuk ke bulan-bulan Natal. Mulai 1 September. Pada 1 September nanti akan juga dibagikan buletin jemaat buat kita semua, dan buletin itu akan berisi informasi terkait kegiatan di bulan September nanti. Jadi Bapak Ibu pastikan kita tidak kehilangan informasi, tidak kehilangan informasi untuk kegiatan gereja nanti di bulan September. Nantinya buletin itu akan dibagikan lewat grup WhatsApp gereja. Jadi Bapak Ibu Saudara yang belum join dalam WhatsApp grup gereja, let's join. Hubungi admin WhatsApp grup gereja, ada Pastor Rivo, ada Bro Donald bahkan jadi admin di situ, ada Yulia. Oke, paling gampang bisa menghubungi Yulia karena dia selalu standby untuk itu. Oke, demikian informasi buat kita semua, dan kita akan diberkati lewat firman Tuhan. Are you ready for the word? Are you ready for the words? Oke, mari sambut pembicara pada pagi hari ini, Bapak Berce Marlon Mantiri. Terima kasih, Bro Calvin. Selamat pagi, saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Selamat hari kenikmatan, amin. Saat ini kita akan melanjutkan seri khotbah Act of Service, tindakan melayani. Selama kurang lebih 1 bulan kita telah belajar tindakan melayani, Act of Service. Di bagian pertama kita belajar bahwa melayani adalah karunia dari Tuhan. Service is a gift of God. Ketika kita diberikan kesempatan untuk melayani di rumah Tuhan, itulah pemberian dari Allah. Allah memberikan kita kesempatan untuk melayani di rumahnya. Karena kita adalah tuan rumah dalam kerajaan Allah. Amin. Saudara, jika saudara ada dalam rumah saudara, ketika ada orang datang, tamu datang, saudara akan melayani mereka, amin. Karena saudara pemiliknya, amin. Dan ketika saudara menyadari bahwa saudara adalah pemilik kerajaan Allah, maka saudara akan menjadi bagian dalam kerajaan Allah itu sendiri dengan melayani, amin. Dan kita belajar bahwa melayani itu counter-cultural. Melayani itu bertolak belakang dengan budaya. Budaya dunia ini maksud saya, budaya dunia ini adalah setiap orang ingin dilayani. Amen. Ketika kita pergi ke hotel, saudara membayar, saudara ingin mendapatkan servis yang terbaik sebaik mungkin. Amin. Saudara ingin dilayani. Karena itu dunia ini. Ketika saudara antri di pom bensin, saudara ingin dilayani. Amin. Saya tidak pergi sana, kita di sini belum seperti di luar negeri, mungkin pergi dan ambil sendiri baru self service. No, tidak seperti itu. Kita dilayani. Mulai dari nol ya Pak, ada dilayani. Sesuai dengan jumlah yang saudara katakan. 50.000, 100.000, saudara dilayani. Itulah dunia ini. Ketika saudara aktif di sosial media, saudara post sesuatu mengharapkan saudara mendapatkan like ataupun subscribe. Dilayani. Amin. Saudara menjadi center. Dunia ini membuat setiap orang menjadi center. Tetapi ketika kita berada dalam kerajaan Allah, di rumah Tuhan, kerajaan Tuhan, itu berlawanan dengan budaya kita. Kita datang di rumah Tuhan menjadi bagian dalam kerajaan Allah untuk melayani dan tidak untuk dilayani. Amin. Dan siapakah pelayan itu? Kita semua. Katakan kita semua. Katakan saya. Saya adalah pelayan. Dan saya boleh tunjuk samping kiri karena saudara adalah pelayan. Amin. Apapun itu, saudara adalah pelayan. Saudara adalah pelayan dimanapun saudara berada. Amin. Di kantor saudara, miliki paradigma ini. Saudara adalah pelayan.
Saudara ada di sana untuk melayani teman saudara. Saudara ada untuk melayani bos saudara. Saudara untuk melayani bawahan saudara. Di kampus saudara, saudara ada untuk melayani dosen saudara. Saudara ada untuk melayani rekan teman kampus saudara. Amin. Di sekolah saudara, saudara ada untuk melayani guru, bahkan teman-teman saudara. Di rumah saudara, saudara ada untuk melayani istri saudara. Saudara ada untuk melayani suami saudara. Saudara ada untuk melayani anak-anak saudara. Saudara ada untuk melayani orang tua saudara. Ketika gereja Tuhan memiliki cara pandang sebagai pelayan, saya percaya bahwa dunia ini akan berubah. Amin. Dunia ini akan dipenuhi dengan kasih. Karena orang-orang yang melayani adalah orang-orang dipenuhi dengan kasih. Amin. Siapa itu? Katakan saya. Siapa itu? Katakan saudara. Iya, amin. Karena kita ada menjadi tentara-tentara Allah. Amin. Bukan seperti bayi-bayi yang seperti Pastor Dede katakan minggu lalu. Bayi, lapar, nangis. Haus, minum. Bayi, pupup. Bayi, diapers full, diganti. Tetapi tidak dengan orang-orang yang bertumbuh dalam rumah Tuhan, dalam kerajaan Tuhan. Amin. Karena seri act of service ini adalah bertujuan untuk mendorong setiap kita sebagai gereja Tuhan untuk melayani. Katakan melayani. Kenapa kita harus melayani? Karena Tuhan memanggil kita untuk melayani. Bukan gembala saudara, bukan pastor Leopold, bukan pemimpin-pemimpin di gereja ini, bukan pemimpin life group saudara, tetapi Tuhan. Tuhan memanggil saya dan saudara untuk melayani, untuk menjadi tentara-tentara Tuhan. Berkorban sama seperti Kristus yang telah berkorban bagi saudara dan saya. Dia meninggalkan sorga dengan segala kenyamanannya, datang ke dunia ini hanya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Teladan yang luar biasa. Dan ini akan selalu menjadi bahan bakar kita, akan menjadi bensin kita dalam kita hidup setiap hari dalam budaya melayani, act of service. Dan saat ini kita akan mengakhiri seri Hoba Act of Service dengan membahas tentang doing our duty. Melayani adalah tugas kita. Katakan, melayani adalah tugas saya. Pada samping yang saudara, melayani adalah tugas saudara. Jadi semua kita ada untuk melayani, bukan untuk dilayani. Amin. Dan kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Ibrani 4 ayat 1 sampai yang ke-7. Ibrani 4 ayat 1 sampai yang ke-7. Jika saudara sudah mendapatkannya, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita mulai dari ayat yang pertama. 1, 2, 3. Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan, sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke dalam perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka tak akan masuk ke dalam perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang telah kami baca bersama Tuhan. Tuhan, biar Engkau menolong setiap kami
untuk mengerti akan firman-Mu. Biar Roh Kudus yang memberikan kami pencerahan yang lebih lagi Tuhan. Agar kami dapat mengerti kebenaran akan firman-Mu. Sehingga kami dapat hidup sesuai dengan firman-Mu. Karena kami percaya ketika kami hidup dalam firman Engkau Tuhan, hidup kami benar-benar merdeka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara, surat Ibrani ini ditulis untuk orang Yahudi Kristen. Tidak disebutkan dengan jelas siapa yang menulis kitab Ibrani ini. Tetapi tujuannya adalah bagi orang Yahudi Kristen yang sedang mengalami tantangan, penganiayaan, dan ujian akan iman mereka akibat keputusan mereka untuk mempercayai Yesus. Dan saya percaya konteksnya sama dengan kita saat ini. Amin. Apakah saudara menghadapi tantangan? Penganiayaan? Pasti. Ujian? Setiap hari. Amin. Inilah yang menjadi keresahan bagi orang Yahudi Kristen di zaman itu. Sehingga mendorong penulis untuk menulis tentang kitab Ibrani ini. Dan ketika kita melihat di ayat yang ketiga dan kelima, penulis kitab Ibrani mengutip dari kitab Mazmur 95. Dikatakan di situ bahwa sebab kita beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Itu yang ketiga. Yang kelima juga dikatakan bahwa dalam nas itu kita baca, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Sama seperti terus di kitab Mazmur 95 ayat 11. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke dalam tempat perhentianku. Hal yang sama juga dapat kita lihat di ayat yang ketujuh. Tuhan berkata, sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini. Ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sama tertulis di kitab Mazmur 95 ayat 7 dan 8. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Seperti di Meribah, seperti pada hari di masa di padang gurun. Saudara, dari kedua kutipan dari kitab Mazmur 95 tadi, ada hal penting yang dapat kita pelajari bersama. Pertama, di ayat yang ketiga dan kelima, kutipan dari Mazmur 95 ini berkata, satu hal penting yang dapat kita lihat bersama, yaitu tempat perhentian. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, my rest. Tuhan yang berfirman dan berkata adalah, my rest, tempat perhentianku. Berarti tempat perhentian bersama-sama dengan Tuhan. Jika kita melihat kembali, Daud menulis ini. Kejadian yang terjadi ribuan tahun sebelumnya. Kita tahu bersama bahwa bangsa Israel dibebaskan dari tanah Mesir, masuk di padang gurun selama 40 tahun. Dan semua generasi yang keluar dari Mesir bersama-sama dengan Musa tidak bisa masuk ke tanah perjanjian, tidak bisa masuk ke tempat perhentian Tuhan yang Tuhan telah sediakan. Mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku kecuali Yosua. Amen. Jadi semua bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir, hanya Yosua yang berhasil masuk ke tanah perjanjian, ke tempat perhentian yang telah disediakan Tuhan. Walaupun sebenarnya tempat perhentian tidak hanya berbicara tentang tanah Kanaan, tetapi tempat perhentian berbicara mengenai bagaimana kita menikmati hubungan dengan Tuhan.
Generasi pertama bangsa Israel gagal untuk masuk ke tanah perjanjian. Gagal untuk masuk ke tanah perhentian. Begitupun juga dengan generasi kedua, generasi yang lahir di padang gurun di bawah kepemimpinan Yosua, yang masuk ke tanah perjanjian. Mereka pun di tanah perjanjian mereka menderita. Saudara melihat, sejarah menulis bahwa mereka dijajah oleh bangsa-bangsa yang ada di sana. Mereka masuk berperang, tetapi mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Tuhan bilang, binasakan, bunuh semua, tidak ada yang boleh tersisa. Tetapi mereka menyisakan. Dan pada akhirnya keturunan dari bangsa yang mereka kalahkan itu mengalahkan dan menjajah mereka dari tahun ke tahun. Zaman hakim ganti hakim, bangsa terus dijajah. Mereka menderita. Padahal Tuhan menyediakan tempat perhentian bagi mereka. Tetapi mereka masuk tetapi tidak menikmati tempat perhentian itu. Mereka masuk tanah perjanjian tetapi tidak menikmati perhentian bersama dengan Tuhan. Karena apa, saudara? Karena ketidaktaatan. Dan bagian yang kedua, mereka masuk tetapi tidak menikmati tempat perhentian dengan Tuhan. Tidak menikmati rest dengan Tuhan. Karena mereka terus-menerus dijajah oleh bangsa asing. Dan yang kedua, yang dapat kita lihat di ayat yang ke-7. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari. Yaitu hari ini. Ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud. Seperti dikatakan di atas. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Ayat ini juga merupakan kutipan dari Mazmur 95 ayat 7 dan 8. Berisi peringatan bagi bangsa Israel untuk tidak mengeraskan hati mereka. Peringatan bagi bangsa Israel untuk taat kepada Tuhan. Mereka keluar dari Mesir, tidak taat, gagal masuk ke tanah perjanjian. Generasi yang kedua lahir di padang gurun, masuk ke tanah perjanjian tetapi tidak taat, mereka gagal menikmatinya. Dan lewat Mazmur Tuhan mengingatkan bangsa Israel tentang apa yang telah mereka alami akibat ketidaktaatan mereka. Tuhan mengingatkan bangsa Israel lewat Daud untuk tidak melakukan kesalahan yang dilakukan oleh leluhur mereka, yaitu ketidaktaatan. Dan penulis kitab Ibrani, menulis hal yang sama bagi orang Yahudi Kristen untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Dan kalau pagi hari ini saudara mendengarkan firman yang sama, saya percaya Tuhan mau berbicara bagi setiap kita untuk tidak melakukan hal yang sama agar kita bisa menikmati tempat perhentian yang disediakan Tuhan. Setiap kita merindukan healing. Saudara setuju dengan saya? Ini menjadi familiar di mana-mana, healing. Capek kerja, healing. Lagi konflik dengan seseorang atau dengan teman, healing, perlu healing. Di mana? Di tempat wisata, di mall, ada yang healing di dalam rumah. Saya lebih suka healing di dalam rumah, tidak suka jalan-jalan. Terserah sesuai dengan apa yang saudara merasa senang, supaya saudara bisa menenangkan diri. Tetapi saudara, pagi hari ini ada satu hal yang luar biasa yang firman Tuhan tawarkan kepada saya dan saudara. Kita semua diundang untuk masuk ke dalam perhentian Tuhan. We are invited to enter the rest with God. Tempat di mana kita bisa menenangkan diri kita dari setiap tantangan. Saudara, saya percaya saudara menghadapi tantangan setiap hari.
saudara yang berusaha, saudara yang bekerja, saudara yang terhubung satu dengan lain. Ketika konflik terjadi, kita perlu mendapatkan tempat perhentian bagi hati dan jiwa kita. Dan pagi hari ini Tuhan ingin kita masuk dalam perhentian itu. Kabar baiknya saudara, Tuhan menyediakan tempat perhentian bagi saudara dan saya. Tuhan tahu akan setiap keresahan yang saudara alami setiap hari. Dalam saudara mendidik anak-anak saudara, dalam saudara berhubungan dengan suami atau istri saudara, dalam saudara bekerja di kantor, di tempat usaha saudara, saudara berhubungan dengan orang lain, saudara di kampus berhadapan dengan dosen yang killer, dosen yang tidak mau tahu, dosen yang sedikit egois mungkin, teman-teman yang tidak mendukung saudara, teman-teman yang mungkin mempersekusi saudara karena saudara memilih untuk ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara yang melakukan kebenaran, tetapi justru saudara yang mendapat hal yang tidak baik. Kabar baiknya pagi hari ini saudara, Tuhan menyediakan tempat perhentian bagi kita semua yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. There is rest that God prepare for you and me in this lost world. Bagi dunia yang jahat, Tuhan menyediakan tempat perhentian bagi setiap kita. Dan tempat perhentian yang disediakan baginya saudara, bisa di mana saja. Amin. Saudara di rumah, saudara dalam kamar mandi, saudara di ruang kelas di kampus saudara, saudara di tempat kerja saudara, di jalan dimanapun, saudara bisa mendapatkan tempat perhentian bersama Tuhan. Karena kita menyembah Tuhan yang omnipresent. Dia ada di mana saja. Dia selalu terbuka bagi setiap saudara dan saya. Ketika kita mau datang dan sungguh-sungguh beristirahat di dalam hadiratnya. Amin. Dan di ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata bahwa hari ini, saudara, hari ini itu dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Amin. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan bilang, hari ini ketika engkau memilih untuk taat kepadaku, engkau akan masuk ke tanah perjanjian. Dan kemudian di zaman Daud, berapa ribu tahun kemudian, hari ini tetap berlaku saudara. Dan di zaman gereja mula-mula, di zaman para rasul, di zaman gereja pada abad pertama, firman Tuhan yang sama, hari ini. Dan saat ini, 2000 tahun selanjutnya, firman Tuhan berkata, hari ini. Jadi penawaran akan tempat peristirahatan bersama dengan Tuhan, saudara, masih berlaku. Itu tidak berhenti ketika bangsa Israel memilih untuk tidak taat kepada Tuhan. Di padang gurun, itu tidak berhenti ketika bangsa Israel memilih untuk tidak mentaati Tuhan ketika mereka di tanah perjanjian. Dan berlaku sampai dengan hari ini. Penawarnya masih ada saudara. Untuk kita benar-benar sungguh menikmati hubungan dengan Tuhan. Karena tempat perhentian yang disediakan Tuhan bukan hanya berbicara tentang kekekalan di sorga nanti. Karena sorga adalah pasti bagi saudara dan saya, amin. Saudara yakin saudara masuk sorga? Amin. Ketika kita menerima Tuhan, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sorga menjadi bagian saudara dan saya. Tetapi tempat perhentian itu tidak hanya berbicara mengenai sorga. Tempat perhentian itu juga bisa ada di bumi ini. Amin. Tuhan menjanjikan tempat perhentian kepada bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir.
Tuhan menjanjikan tempat perhentian bagi orang Kristen Yahudi di abad pertama. Dan hari ini janji itu masih berlaku, saudara. Dan Tuhan berkata, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Ketika kita memilih untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan, mengambil bagian dalam kerajaan Tuhan, kita akan mendapatkan perhentian yang disediakan bagi setiap kita. Oleh karena itu biarkan Roh Kudus merembutkan hati setiap kita, sehingga dalam setiap hari dalam kehidupan kita, kita bisa mengambil keputusan yang benar. Bukan dengan pengalaman kita, bukan dengan emosi kita, tapi sungguh-sungguh mengambil keputusan yang benar yang berasal daripada Tuhan. Karena kita hanya bisa menikmati tempat perhentian yang disediakan Tuhan ketika kita melakukan kehendak-Nya. Apa kehendak-Nya bagi kita, saudara? Apa yang berharga bagi Tuhan? Hidup saudara. Amen. Hidup saudara dan saya adalah hal yang paling berharga bagi Tuhan. Oleh karena itu Dia mati bagi kita. Karena saudara berharga. Karena setiap kita berharga. Karena saya berharga. Oleh karena Yesus itu mati bagi kita. Dan ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apa yang harus kita lakukan, saudara? Kita bisa melihat orang-orang di sekeliling kita. Karena Yesus pun mati bagi mereka. Dimanapun kita berada, di keluarga kita, orang tua kita mungkin, saudara-saudara kita, kakak, adik, teman-teman di lingkungan saudara, mereka berharga karena Yesus mati bagi mereka. Dan janji Tuhan, sama seperti tulis di kitab Matius bagian yang terakhir, bahwa Ia akan menyertai kita ketika kita pergi untuk menolong orang-orang yang berharga di mata Tuhan, sehingga Ia mati bagi mereka. Amin. Kita berharga, oleh karena itu Yesus mati bagi kita. Mereka berharga, oleh karena itu Yesus pun mati bagi mereka. Bagaimana kita melihat mereka? Saya percaya, apapun yang kita lakukan, tujuan kita ada di dunia ini adalah untuk orang lain. Oleh karena itu firman Tuhan menulis dua hukum yang terutama dalam hidup ini. Yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Amin. Dan yang kedua, bukan kasihilah dirimu dengan segenap hatimu, tapi kasihilah orang lain. Karena itu yang berharga bagi Tuhan. Bagaimana saudara melihat orang-orang di sekeliling saudara? Apakah mereka berharga? Ketika kita benar-benar sungguh masuk ke dalam tempat perhentian Tuhan, kita mendapatkan hati Tuhan, kita akan memiliki cara pandang yang berbeda bagaimana melihat orang lain. Amin. Kabar baik bagi kita semua. Ada tempat perhentian yang disediakan Tuhan bagi kita. Dan tempat perhentian itu masih berlaku sampai hari ini. Dan kabar baik yang kedua, kita hanya bisa sungguh-sungguh menikmati tempat perhentian itu ketika kita melakukan kehendak-Nya. Karena ketika kita gagal melakukan kehendak-Nya, kita akan seperti bangsa Israel yang mati di padang gurun, bangsa Israel yang mati di tanah perjanjian karena dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Dan saya percaya Roh Kudus sementara berbicara dalam hati saudara untuk tetap kita terus maju di dalam Tuhan. Bagaimana kita melihat hidup kita
yang olehnya Yesus mati, dan bagaimana kita melihat orang lain yang olehnya Yesus mati juga untuk mereka. Amin. That's doing our duty. Inilah saatnya kita untuk maju, melayani di rumah Tuhan, melayani di kampus saudara, dengan hidup dengan penuh integritas, melayani di tempat kerja saudara, dengan melakukan yang terbaik yang saudara bisa lakukan. Melayani di rumah Tuhan, saudara bisa lakukan apa saja yang bisa memberkati gereja ini. Karena kita adalah warga kerajaan Allah. Dan pada akhirnya, let's doing our duty. Mari kita lakukan bagian kita, tugas kita, yaitu melayani orang yang terhilang. Karena kita dipanggil untuk mengikuti Kristus, kita dipanggil untuk bersekutu dengan orang-orang percaya, amin. Dan kita dipanggil untuk mengasihi dan menjaga orang terhilang. That's act of our service. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Di tengah-tengah tantangan yang kami hadapi Tuhan, di tengah-tengah kesulitan yang kami hadapi hari-hari ini, Engkau ada bagi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau menyediakan rest bagi kami Tuhan. Engkau menyediakan tempat bagi kami untuk beristirahat. Engkau menyediakan tempat bagi kami untuk dipenuhi oleh sukacita, untuk dipenuhi oleh damai sejahtera Engkau. Keadaan di luar kami Tuhan boleh bergejolak, tantangan boleh datang, ujian boleh datang Tuhan, kesulitan boleh datang, bahkan penderitaan bisa datang dalam kehidupan kami Tuhan. Tapi di dalam Engkau kami bisa beristirahat Tuhan. Tuhan, biar pagi hari ini Tuhan, kami mau masuk dalam hadirat Engkau, kami mau beristirahat dalam Engkau Tuhan. Biar Roh-Mu yang kudus yang melayani hati kami, menyelidiki hati kami Tuhan, memulihkan hati kami. Bahkan Engkau janji Engkau Tuhan, Engkau memberikan kami hati yang baru ketika kami sungguh-sungguh masuk dalam perhentian yang Engkau sediakan bagi kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Oleh karena Kristus, kami diperkenankan masuk dalam tempat perhentian Engkau. Tuhan, biar Engkau berikan kami hati yang taat, hati yang selalu merindukan kehendak Engkau Tuhan untuk terjadi dalam kehidupan kami. Kami hidup untuk Engkau, dan kami hidup tidak untuk nilai-nilai dunia ini Tuhan. Tuhan, biar kami melakukan apa yang berharga bagi Engkau Tuhan, apa yang berharga bagi Engkau, sehingga Engkau rela memberikan Yesus bagi kami untuk mati, yaitu orang-orang yang terhilang. Tuhan, Engkau berikan kami hati yang rela, yang penuh dengan belas kasihan, sama seperti apa yang dilakukan oleh Yesus. Bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Kami bisa menolong mereka untuk mengenal Engkau Tuhan. Oleh karena Engkau yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu telah selesai berbicara, tapi biar Roh-Mu yang kudus tetap terus berbicara dalam hati dan pikiran kami, agar kami dapat hidup melakukan tugas kami, melayani di dalam rumah Engkau, dalam kerajaan sorga yang Engkau sediakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
hadirat Tuhan pagi hari ini. Kita buka hati kita. Biarkan kita beristirahat di dalam hadiratnya pagi hari ini. Yes, Jesus. Penuhi kami ya Tuhan. Penuhi hatiku
Tuhan, Engkau sungguh baik, teramat baik. Kasih setiamu selalu Engkau nyatakan dalam hidup kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih akan firman-Mu. Firman-Mu yang mengajak kami untuk melihat dan rencana Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yes, Lord. Demikianlah firman Tuhan. Aku memilih engkau, dan aku telah menetapkan engkau. Jangan engkau pernah takut, sebab aku Tuhan yang memanggil engkau. Aku Tuhan telah memilih engkau dengan satu maksud dan tujuan, dan aku akan memberi engkau kekuatan, kemampuan, dan aku akan memberi engkau caranya bagaimana engkau akan menjadi saksiku. Bukalah hatimu. Tuhan, jamah, pulihkan setiap kami Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan. Engkau membuka mata hati kami Tuhan untuk melihat jalan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, terimalah kasih Tuhan, kekuatan dari tempat yang lain diberikan kepada Engkau di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini.
kanan yang gagah perkasa menjaga kami, melindungi kami, menyertai kami. Dan Engkau akan membuat pekerjaan tangan kami akan berhasil Tuhan. Di dalam nama Yesus. Diberkatilah Engkau pada masuk dan keluar. Tuhan yang akan menjaga dan melindungi dan memberkati Engkau. Diberkatilah pekerjaan tanganmu, diberkatilah studimu, diberkati keluargamu, diberkatilah bisnismu. Sebab Tuhan yang memberkati engkau, Tuhan yang akan membuat tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat Tuhan